Salam jumpa lagi sahabat Art Trek. Di video kali ini kita akan bercerita sedikit tentang pendakian Gunung Rinjani via Sembalun. Sengaja kami awali keberangkatan dari Surabaya via jalur laut, dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Pelabuhan Lembar. Bermalam satu hari di Mataram, perjalanan dilanjutkan ke daerah Sembalun. Tiba di base camp Sembalun pagi hari, kita mempersiapkan bekal dan lainnya termasuk porter agar meringankan beban kita pada saat pendakian. Kami juga harus melakukan cek kesehatan sebagai satu syarat sebelum melakukan pendakian. Jarak dari desa Sembalun menuju pos 1 Gunung Rinjani kami tempuh dalam waktu sekitar 1 jam 50 menit dengan berjalan normal. Sebenarnya bisa naik ojek sampai pos 2, tapi kami menolak dengan alasan agar bisa merasakan perjuangan dari titik nol pendakian. Tiba di pos 1, kami pun berhenti sejenak sekitar 5 menit sebelum melanjutkan pendakian. Untuk jalur dari desa Sembalun menuju pos 1 kondisinya cenderung landai, belum memasuki hutan. Medannya juga merupakan tanah kering dan batu kerikil. Di sepanjang perjalanan, pemandangan savana yang warna rumputnya hampir keseluruhan kuning coklat jadi teman perjalanan yang sangat asik kala itu. Sebelum tiba di pos 1, kami disambut oleh kawanan kuda liar yang sedang berkumpul mencari santapan. Karena jalur antara pos 1 dan pos 2 sering dilalui oleh kawanan kuda liar, maka harus hati-hati melangkah karena banyak kotoran kuda tersebut. Berjalan sedikit dari pos 1 menuju pos 2, kami disambut dengan jalur yang mulai memasuki hutan. Jalur hutan ini tidak terlalu panjang. Setelah melaluinya, kami pun tiba di jalur yang pemandangan sekitarnya sama seperti jalur sebelumnya, terbuka. Sesampainya di pos 2, ada tempat yang bentuknya semacam gazebo dan biasa dipakai untuk beristirahat sejenak oleh para pendaki sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Selesai makan siang, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3, dan disinilah kami merasa pendakian yang sesungguhnya. Trek yang tersaji pun mulai menanjak, terus menanjak, hampir jarang menemukan jalur landai dan jalur ini terdiri dari kombinasi tanah dan sesekali ada trek yang berbatu kerikil. Musim kemarau serasa matahari tepat ada di atas kepala kami. Saking panasnya, tenaga kami sudah sangat terkuras saat melalui jalur yang menghubungkan pos 2 dengan pos 3 dengan jarak tempuh 2,5 jam.
Sesampainya di pos 3, kami berhenti dan bermalam dan mendirikan tenda, sama halnya seperti pendaki yang lain. Segera istirahat karena setelah pos 3, kami pun dipertemukan dengan 7 bukit penyesalan yang termasyhur itu. Kami kemudian tiba di Pelawangan Sembalun. Kami langsung mendirikan tenda bergabung dengan pendaki-pendaki lainnya, dan berkat Potter makan malam sudah siap. Begitu menginjakan kaki di sini, Adtrek akan bisa melihat jajaran tenda warna-warni. Para pendaki biasanya beristirahat di Pelawangan Sembalun sebelum melakukan summit attack pada pukul 2 atau 3 pagi, agar bisa melihat sunrise saat di puncak. Sebenarnya kita pingin summit attack, tapi karena situasi dan estimasi waktu adanya kegiatan kampus, maka kita akan langsung menuju Segara Anakan dan akan turun melalui jalur Torehan. Di camp Pelawangan setelah makan pagi, kita turun ke Danau Segara Anak memakan waktu sekitar 3-4 jam. Setelah menikmati indahnya panorama di Danau Segara Anakan, kemudian kita turun ke Torehan. Turun dalam arti menuju arah balik, walaupun kenyataannya harus naik turun perbukitan, perjalanan cukup panjang dan melelahkan. Harus 2 kali bermalam untuk sampai base camp Torehan. Demikian sedikit pengalaman pendakian Gunung Rinjani. Terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat Potter, dan terima kasih buat yang sudah like, share, dan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng. Salam adventure and trekking.